Itulah sebabnya berdasarkan latar belakang ini, orang-orang Yahudi yang ada atau Yehuda yang ada di sebelah selatan tidak lagi mengakui orang-orang Samaria yang adalah saudaranya sebagai penduduk Yahudi. Dan bagaimana dengan kerajaan Yudea di sebelah selatan? Kerajaan Yudea pun sama, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca tadi di 1 Raja-Raja 9, 11, dan 14, dengan jelas disebutkan di ayat-ayat terakhir, kalau saya tidak salah itu Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 12 kah, 14 kah itu di ayat-ayat terakhir dikatakan, terus-menerus terjadi peperangan antara Yudea dan Galilea. Sorry, maafkan saya, bukan Yudea Galilea, antara utara dan selatan. Sebelum kerajaan utara ditawan oleh Asyur. Berlatar belakang inilah kerajaan Israel Selatan, Yehuda, ditawan oleh Babylon. Dan penawanan itu terjadi selama 3 kali, 605, 597, dan 586 sebelum Masehi. Berapa lama mereka ditawan? 70 tahun. Bapak Ibu baca saja di Yeremia 25, Yeremia 30 sampai 33, 2 Tawarik 36 sampai ayat 22 sampai 23. Selama 70 tahun mereka ditawan di Babylon, di mana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego masuk di dalamnya, Yehezkiel masuk di dalamnya. Dan setelah 70 tahun, Yeremia menubuatkan bahwa mereka akan kembali pulang ke Yerusalem. Dan ini hal yang menarik. Ketika orang Yehuda, Israel Selatan pulang ke Yerusalem, akan membangun kota Yerusalem, Ka'bah, tembok Yerusalem. Orang-orang Samaria yang sudah bercampur baur itu ingin menolong, tetapi ditolak oleh orang-orang Yehuda. Bolehkah seseorang membacakannya? Ezra 4 ayat 1 dan 2. Ezra 4 ayat 1 dan 2. Ini hanya ya, silakan Pak. Ezra 4 ayat 1 dan 2. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan, Allah Israel, maka mereka mendekati Jerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Yes, boleh ayat 3? Maafkan, boleh ayat 3 dan 4 mungkin? Ayat ketiga dan keempat, tetapi Jerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia. Ayat keempat, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Terima kasih, Pak. Itulah sejarah terjadinya provinsi Samaria. Berlatar belakang itulah akhirnya orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi atau dikenal dengan Yehuda akhirnya selalu berperang. Itulah sebabnya orang Yehuda kalau mau ke Galilea, mereka akan melewati Sungai Yordan ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Artinya mereka akan berjalan sedikit lebih jauh, tetapi yang penting
tidak melewati Samaria. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Dan permusuhan ini terus-menerus berjalan. Saya bukan ahli sejarah, tetapi setidaknya saya membaca di beberapa sumber bahwa orang Samaria yang sekarang sudah semakin sedikit. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke Timur Tengah, dalam arti ke tempat di mana Israel sekarang ada, mungkin bisa memberikan penjelasan kepada kita nantinya. Bagaimana keadaan Samaria sekarang. Tetapi prinsip yang mau kita lihat adalah orang Yehuda dengan orang Samaria akhirnya bermusuhan. Nah, latar belakang inilah Bapak Ibu yang membuat Yesus mengutus beberapa muridnya lebih dulu memasuki Samaria. Artinya jangan sampai keberadaan Yesus lalu dia masuk ke Samaria, lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan akhirnya rencana untuk keselamatan di kayu salib akan terganggu. Maksud saya begini Bapak Ibu, Tuhan bisa saja membuat mujizat, bisa. Tetapi yang mau diperlihatkan adalah bagaimana cara kerja Yesus yang sistematis. Dia juga adalah manusia 100%. Dia pikirkan bagaimana cara kerja yang baik. Sehingga ujung daripada rencana keselamatan akan berjalan dengan baik di kayu salib. Konsep-konsep inilah yang perlu kita pelajari dari Yesus. Sekarang kita lihat, setelah murid-muridnya masuk ke Samaria dan melaporkan kepada Yesus bahwa rencana kedatangan Yesus melalui Samaria ditolak, Bapak Ibu lihat baik-baik bagaimana respon Yakobus dan Yohanes. Kita tahu Yakobus dan Yohanes adalah dua bersaudara, adik kakak. Sama seperti Simon dan Andreas, mereka adik kakak. Tetapi Yakobus dan Yohanes mempunyai sifat yang sama. Sifatnya geragasan, sifatnya pendendam, sifatnya main kasar Bapak Ibu. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan mereka adalah anak-anak guru, anak-anak guntur. Sebagaimana guntur guru itu menggelegar, begitulah sifat mereka, menggelegar. Dan setelah mereka mendapati respon orang Samaria, Bapak Ibu perhatikan di Lukas 9 ayat 54, bolehkah seseorang membacakannya? Lukas 9 ayat yang ke-54. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Luar biasa. Tuhan, dalam hal ini Yesus, hanya menyuruh mereka untuk melihat bagaimana respon orang Samaria terhadap rencana Yesus mau ke Yudea melewati Samaria. Yesus tidak meminta respon yang lebih. Tapi lihat Bapak Ibu, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang Samaria karena mereka menolak Engkau melewati Samaria? Bapak Ibu, saya membaca di catatan sejarah, sifat merasa diri benar bukanlah sifat sorga. Sebenarnya yang Yesus lihat adalah apa yang dinyatakan oleh Yakobus dan Yohanes sama seperti yang dilakukan oleh orang Samaria, yaitu menolak Yesus. Orang Samaria merasa diri lebih benar dari orang Yahudi. Tapi murid Yesus yang adalah orang Yahudi merasa diri lebih benar juga dari orang Samaria. Bapak Ibu, posisi ini memperlihatkan bahwa dua-duanya ketika mereka mengatakan bahwa saya lebih benar dari kamu, dua-duanya sama-sama salahnya. Tidak ada yang lebih benar dari yang satu. Yang benar hanyalah Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yang Yesus mau dari Yohanes dan Yakobus, sampaikan saja, Guru, mereka menolak Engkau. Bagaimana responmu selanjutnya? Kira-kira begitu kan?
Ini kan tidak. Apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan orang Samaria? Yesus menegur mereka. Yesus menyadari bahwa kedatangannya untuk membawa berkat akan ditolak karena mereka sengaja menutup mata hati, tidak mau mengenal Yesus. Yesus katakan, "Aku datang dari tempat yang engkau tidak kenal." Mereka tidak tahu di mana sorga. Kebenaran harus disampaikan kepada mereka tanpa harus memberikan respon apapun. Yesus sebagai kebenaran yang sejati tidak merisaukan penolakan orang Samaria. Tidak. Bapak Ibu baca baik-baik dari ayat 51 sampai ayat 54. Yesus tidak memarahi orang Samaria. Yesus tidak memberikan komentar apapun terhadap perkataan Yakobus dan Yohanes. Justru sebaliknya, Yesus berkata di ayat 55. Bolehkah seseorang membacakannya di ayat 55? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ayatnya hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Yesus berpaling artinya melihat mereka dan menegur mereka. Titik. Ada, maaf, bukan maksud saya mengatakan bahwa Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Salah maksud saya. Tetapi bila mana kita melihat terjemahan yang lain, saya mengambil dari King James Version, maka ada kalimat yang lebih jelas. Dia katakan, tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka dan berkata kepada mereka. Apa yang Yesus katakan? Perkataan Yesus sangat tajam dan mendalam. Kamu tidak tahu roh siapa, roh mana yang menguasai dirimu. Sebenarnya Yesus mau bilang begini, kenapa kamu dikuasai iblis? Aku tidak meminta reaksimu. Aku hanya meminta apa yang kau lihat ketika aku utus ke tengah Samaria. Mereka terima aku lewat atau tidak? Cuma itu. Ketika Tuhan mendengar, ketika Yesus mendengar perkataan Yakobus dan Yohanes, Yesus melihat dengan jelas Yakobus dan Yohanes dikuasai oleh setan, oleh kuasa kegelapan, roh-roh yang melayang-layang di atas dunia. Bapak Ibu, ini pelajaran yang sangat menarik. Kenapa? Ketika kita disuruh Tuhan untuk kabarkan Injil, jangan kasih respon yang aneh-aneh. Kita hanya diminta mengabarkan siapa Yesus, tidak lebih dari itu. Kenapa demikian? Mari kita baca Kerinduan Segala Zaman, jilid 6, halaman 104 sampai 105. Bolehkah seseorang membacakan seluruh kalimat itu? Saya persilakan. Mereka memaksa manusia supaya menerima Yesus bukanlah sifat dan bagian dari tugas Kristus. Setan dan manusia yang digerakkan oleh rohnya itulah yang berusaha memaksa angan-angan hati. Dengan berpura-pura bersemangat bagi kebenaran, manusia yang bersekutu dengan malaikat-malaikat yang jahat membawa penderitaan kepada sesama manusia, supaya dapat menarik mereka kepada buah pikiran mereka tentang agama. Tetapi Kristus selalu menunjukkan kemurahan, selalu berusaha memenangkan tanpa ada saingan dan sukarela. Setiap manusia adalah milik Kristus. Kristus mati untuk menebus semua orang. Tidak suatu pun lebih menghina Allah daripada manusia yang karena kefanatikan agama membawa penderitaan pada mereka yang dibeli dengan darah juru selamat. Terima kasih, Pak. Bukankah itu kalimat yang baik sekali? Yesus hanya meminta kita untuk mengabarkan kabar baik. Yesus juru selamat, Yesus pencipta, Yesus yang memberi hidup.
Yesus tidak meminta kita untuk memaksakan kepada orang lain untuk menerima dirinya. Lihat itu. Tetapi yang kita lakukan, kalimatnya betul sekali yang dibacakan tadi. Semuanya berpura-pura semangat untuk kebenaran, padahal yang diajarkan adalah tuntutan agama. Lihat itu Bapak Ibu. Tuntutan agama yang kita paksakan kepada orang, bukan mengabarkan tentang Yesus yang berbelas kasihan itu. Tadi dikatakan yang karena kefanatikan agama. Bapak Ibu, silakan beragama dengan baik dan benar, tapi hati-hati dengan kefanatikan. Kefanatikan membuat kita seperti Yohanes dan Yakobus. Kita tidak sadar dikuasai oleh setan dan akhirnya kita menjadi salah kaprah. Kita paksakan sehingga seakan-akan kebenaran yang kita sampaikan itu adalah yang paling benar.